Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sukron dari Pejuang RSP tentunya ya teman-teman. Kali ini saya akan ngebahas medan magnet bumi. Nah, bumi itu sendiri dianggap sebagai magnet raksasa yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan nih teman-teman. Nah, kutub utara magnet bumi ini berada di sekitar kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi ini berada di sekitar kutub utara bumi. Nah, ketidaktetapan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi ini yang disebut sudut deklinasi. Nah, selain adanya ketidaktetapan penunjuk arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi pun juga membentuk sudut dan dengan horizontal bumi atau disebut sudut inklinasi nih teman-teman. Nah, medan magnet bumi ini berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang mengancam kesehatan makhluk hidup yang berada pada planet bumi itu sendiri. Nah, apa sih radiasi kosmik itu? Nah, radiasi kosmik ini sendiri adalah partikel fisik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya nih teman-teman. Nah, namun karena adanya medan magnet bumi, partikel-partikel listrik ini tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, akan tetapi hanya akan masuk ke kutub-kutub buminya saja nih teman-teman. Nah, saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut ini diionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dan nukleon. Nah, dan membentuk plasma merah. Nah, plasma merah ini sendiri adalah gas super yang dipanaskan oleh elektron terlepas dari nukleon. Nah, tampilan dari pelepasan atau plasma lemah ini merupakan yang yang kita lihat sebagai aurora pada kutub bumi ini teman-teman. Nah, kemudian medan magnet bumi ini sendiri saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut diionisasi ini teman-teman. Nah, pada konsep yang diterapkan pada medan magnet bumi ini adalah gaya dari gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini menunjukkan bahwa kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Nah, adanya gaya Lorentz dalam percobaan menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Nah, semakin banyak baterai yang dipasang di rangkaian, maka akan semakin besar arus listrik dan besar gaya Lorentz-nya nih teman-teman. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa arus listrik sebanding dengan gaya yang ditimbulkan. Demikian juga dengan perubahan medan magnet yang diberikan gitu loh teman-teman. Nah, penerapan gaya Lorentz ini sendiri sering diterapkan pada motor listrik. Nah, motor listrik ini digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin. Nah, di mana pada motor listrik tersebut berfungsi menggerakkan baling-baling daripada kipas angin tersebut nih teman-teman. Nah, motor listrik ini memiliki beberapa komponen, diantaranya magnet tetap dan kumparan nih teman-teman. Nah, jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terlateral dalam medan magnet yang terlilitkan itu, maka kumparan tersebut mengalami gaya Lorentz. Nah, sehingga kumparan dapat bergerak atau dapat berputar. Nah, agar kumparan tersebut dapat berputar dengan stabil, maka pada setiap masing-masing ujung kumparan itu dibentuk melingkar. Nah, makanya kenapa
pada saat kita membongkar eh, motor listrik dari sebuah kipas angin, kita akan mendapatkan kumparan-kumparan kawat tembaga yang di sampingnya itu ada magnet. Nah teman-teman, nah itu merupakan salah satu contoh medan magnet yang diaplikasikan pada motor listrik nih teman-teman. Nah mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.